nanti dibacakan surat surat apa ya Al-Mu'minun ayat 86 dan 89 sebelum kita mulai belajar ya. Siap, Buya. Saya masukin temanya dulu ya. Ya. Saya juga baru ini nih. Minta izin Buya, minta maaf terlambat buka komun ini. Enggak, ini udah tepat ini masih ada waktu 5 menit kita untuk tap-tap ini. Sampai nanti biar berada di posisi paling atas. Siap Buya. Harapan Tauhid, jenis dan tujuan. Ya. Tauhid, jenis dan tujuan. Tauhid, jenis dan tujuan dan tujuan. Tidak ada tanda seru, tanda koma nggak ada ya Buya ya? Gitu saja. Nggak ada, itu saja. Siap ya. Kawan-kawan yang di bawah tolong bantu tap-tap yang di atas Komal biar kemudian naik peringkatnya keluarga Umi ya, supaya mudah pencarian di grup-grup TikTok. Jadi kita bantu tap sama-sama dulu, masih ada waktu 3 menit sebelum kajian dimulai. Iya, izin Buya, surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 86 dan 89. Berarti 86 sampai 89 Buya, karena kita tidak bisa. Betul. Oke, baik. Oke, saya ini dulu. Yang membaca Al-Quran ini nanti siapa nih Buya? Ya sudah, lanjut saja nanti host kalau misalnya tidak bisa apa. Enggak Alki nanti. Enggak, kalau memang tidak ini nanti saya yang baca gitu kan Buya. Oke, ya, sudah, tidak apa-apa. Masih ada 3 menit. Kawan-kawan tolong bantu di tap-tap ya kawan-kawannya, saudara-saudara Kusiman ya. Ya, banyak yang ini. Al-Mu'min ya Buya ya, ayat Al-Mu'min. Quran surat Al-Mu'min. Qad aflaha al-mu'minun. 86 sampai 88 ya Bu. 89. Ya Bu ya. Minta maaf. Konsen. Siap Bu ya, siap. Oke, waktunya sudah pas jam 20. Tolong dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang ada di Twitter dan Instagram serta di FB, kami ucapkan kami dari keluarga Omi ya, hari ini juga kembali melakukan syiar dan pendalaman agama dengan judul Tauhid, Jenis dan Tujuan. Sebelum kami mulai syiar ya, izinkan kami melantunkan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh saudara Nero. Silakan kepada saudara Nero. Siap izin Ustaz. Saya minum dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم Assalamualaikum wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, kita sering mendengar kata tauhid, sering diucapkan kata tauhid, tetapi ketika ditanya secara mendetail apa itu tauhid, banyak yang tidak mengerti. Ya, maka kesempatan pada malam ini kita akan bahas tauhid secara tuntas. Apa sebenarnya pengertian dari tauhid? Maka kita harus duduk dulu. Makna dari tauhid itu atau arti atau etimologi. Tauhid kalau ditinjau dari segi bahasa atau etimologi merupakan bentuk kata masdar dari asal kata kerja lampau, yaitu wahadu, yuwahidu, wahdah, yang memiliki arti mengesahkan atau menunggalkan. Jadi tauhid itu wahada, yuwahidu, wahdah, artinya mengesahkan atau menunggalkan, bahwa tidak ada dua dan tiga. Kalau kata Esa itu dia tidak bisa dibagi, berarti dia tunggal. Ya. Nah, di dalam Islam, kata tunggal ini dinisbatkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT, yang berarti mengakui keesaan Allah, mengakui keesaan Allah. Nah, mengesahkan Allah adalah tauhid yang paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, mengesahkan Allah adalah tauhid yang paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagian ini harus dipahami secara utuh agar maknanya yang sekaligus mengandung jenis-jenis dapat direalisasi dalam kehidupan. Maka dijelaskan dari berbagai pendapat ulama tentang pengertian dari tauhid. Nah, beberapa pengertian tauhid yang telah dikemukakan oleh para ulama disebutkan. Menurut Syekh Muhammad Abduh dikatakan
Ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah serta sifat-sifat yang wajib yang disifatkan kepada Allah. Sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan kerasulan mereka, sifat-sifat yang boleh ditetapkan kepada mereka, dan apa yang terlarang dinisbatkan kepada mereka. Pendapat yang kedua dari Husain Afandi Al-Jisir, bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil meyakinkan. Ada lagi pendapat dari Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa ilmu tauhid berisi alasan-alasan dari akidah keimanan dengan dalil-dalil akiliyah dan alasan-alasan yang merupakan penolakan terhadap golongan bid'ah yang dalam bidang akidah telah menyimpang dari mazhab salaf dan ahlus. Kemudian pendapat dari MT Tahir Abdul Mu'in menyatakan tauhid adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas soal yang wajib, soal yang mustahil, soal yang jaiz bagi Allah dan bagi sekalian putusannya. Juga mengupas dalil-dalil yang mungkin cocok dengan akal pikiran sebagai alat bantu untuk membuktikan adanya zat yang mewujudkan. Jadi saudara-saudara, empat pendapat ini sama-sama menceritakan atau membahas tentang sifat-sifat yang wajib yang kemudian dimiliki oleh Allah. Saudara-saudara, tauhid merupakan bagian paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka secara teoritis tauhid dapat dibagi dalam beberapa jenis. Ada pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, maka ini yang kita bahas, ya. Tauhid rububiyah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah SWT, yaitu Rabb. Nama ini mempunyai beberapa arti, antara lain Al-Murabbi, pemelihara, Al-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, Al-Muslih, yang memperbaiki, As-Sayyid, tuan, dan Al-Wali atau wali. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya. Dengan ketentuannya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan firman-Nya. Jadi saudara, ya, tauhid rububiyah ini lebih mengedepankan bahwa seluruh penciptaan alam semesta itu hanya dilakukan oleh Allah. Alam semesta juga dikelola oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Dia yang mengendalikan dan Dia memelihara. Nah, makanya hal ini dicantumkan atau Allah menyatakan di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 86. Qul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapa yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar. Dilanjutkan di ayat 87. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Jelaskan di dalam surat Mu'minun ayat 68. Qul man biyadihi malakutu kulli sam'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun.
Katakanlah siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Maka dikatakan syayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Nah, kalau itu adalah kepunyaan Allah, maka dari jalan mana kamu akan ditipu? Coba sniper, coba di apa dulu? Nah, maka dijelaskan, kalau itu adalah kepunyaan Allah, maka dari jalan manakah kamu merasa tertipu? Nah ini tegas sekali Allah mengatakan, ya. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun 86 sampai 89 menceritakan bahwa segala alam semesta diciptakan oleh Allah dan tidak satupun ada yang bisa menciptakannya selain Allah. Allah menciptakan alam semesta, Allah yang memelihara dia, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini adalah sifat mutlak, makanya disebut sebagai tauhid rububiyah. Ingat, ini tentang kekuasaan, disebut sebagai tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah mencakup 3 dimensi keimanan. Pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum, misalnya menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai. Yang kedua, beriman kepada takdir Allah. Yang ketiga, beriman kepada zat Allah. Jadi ada 3 dimensi atau bagian dari tauhid rububiyah. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai. Beriman kepada takdir Allah. Takdir Allah itu adalah keputusan yang dibuat Allah setelah manusia itu berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Nah, yang ketiga, beriman kepada zat Allah. Zat Allah ini kita mengakui bahwa Allah itu zahir, Allah itu ada. Tetapi Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, wahai manusia, sesungguhnya engkau tidak dapat menyangkau aku dengan pandangan matamu. Kenapa Allah katakan bahwa dia tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata? Karena Allah katakan dia maha besar, maha halus, dan maha gaib. Yang kedua, kita masuk kepada tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah, kata uluhiyah diambil dari akar kata ilah yang berarti yang disembah atau yang ditaati. Karena ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Pemakaian kata lebih dominan digunakan untuk menyebut sembahan yang hak, sehingga maknanya berubah menjadi zat yang disembah sebagai bukti kecintaan, penggunaan, dan pengakuan atas kebesaran. Ingat, tauhid uluhiyah ya artinya mengikat kepada kata yang disembah, maka masuk dia kepada zat yang disembah sebagai bukti kecintaan, penggunaan, dan pengakuan atas kebesaran. Kata ilah mengandung 2 makna. Pertama adalah kata ibadah, kedua adalah ketaatan. Nah, pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Maka definisinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Di mana sandarannya? Kita lihat sandarannya di surat Ali Imran ayat 18. Dikatakan ya di dalam surat Ali Imran ayat 18, Sayyidullahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak untuk disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Nah, maka ini disebut sebagai tauhid uluhiyah yang menitik beratkan kepada mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Jadi maksudnya dalam ibadah dan ketaatan itu ketika turun perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, maka sebagai hambanya kita mematuhi dan mengerjakan apa perintahnya. Dan kemudian kita meninggalkan segala larangan. Itulah bentuk ketaatan. Nah, ibadahnya bagaimana? Allah menetapkan bentuk-bentuk amalan-amalan yang harus dikerjakan oleh manusia dalam rangka mencari pahala atau mencari ridhonya Allah. Maka amalan-amalan itu seperti sholat, sedekah, zakat, kemudian puasa, naik haji, nah itu yang disebut dalam ibadah. Jadi ada amalan yang kemudian harus ditaati oleh manusia. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya. Oleh sebab itu realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan dua dasar. Pertama, memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah tanpa ada sekutu yang lain. Kedua, hendaklah ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Ini jelas ini, ya. Jangan kemudian kita beribadah itu bukan mengharapkan ridho dari Allah, tetapi mendapatkan pandangan dari mata manusia. Oh, si Anu soleh, oh si Alki soleh, oh si Nairo soleh, si Waksa soleh. Tidak. Karena kalau kita mengharapkan ibadah kita itu terhadap penghargaan dari manusia, maka tertolak pahalanya. Ya? Maka ibadah itu betul-betul pure 100% diserahkan kepada Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan kemudian rahmat serta pahala. Nah, jadi tauhid uluhiyah ini tanpa dua dasar itu tidak bisa dilakukan. Jelas-jelas tidak akan bisa dilakukan. Nah, maka ini kerjakanlah perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kedua tidak boleh menyekutukan. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Asma was sifat. Ya. Tauhid al-asma wa as-sifat artinya pengakuan dan kesaksian tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Nah, ini ya. Tauhid al-asma wa as-sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Jadi saudara, ya, kalau kemudian masih ada bertanya-tanya tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna, selalu mempertanyakan, maka sandarannya ada dalam surat At-Taha ayat 8. Allah katakan, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dia Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terpuji. Dan Allah itu mempunyai nama-nama yang terpuji. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, segala kebaikan, segala kasih sayang. Ya. Nah, ini yang kemudian tidak boleh dipertanyakan. Jika kemudian dipertanyakan, maka tauhid asma wa sifat gugur terhadap pemeluk agama Islam. Ini harus hati-hati, ya. Allah SWT menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebut bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu, menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dirinya sendiri. Allah juga menafikan sifat-sifat kekurangan dari dirinya. Ini ya. Dan nanti orang berkata, kenapa Allah tidak bisa begini, kenapa Allah tidak bisa begitu. Tetapi yang dipertanyakan itu yang justru bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan Allah.
Apakah Allah bisa menjadi manusia? Sementara Allah katakan bahwa Allah mempunyai sifat la isa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Lalu kita paksakan mempertanyakan itu. Apakah Allah bisa menjadi manusia? Ya tidak cocok dia. Ya. Antara pernyataan tadi la isa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Datanglah si manusia tadi melakukan pertanyaan yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan pernyataan Allah. Dia tanyakan, apakah Allah bisa jadi manusia? Kalau Allah tak bisa jadi manusia, berarti Allah tidak sempurna. Nah, itu bodoh namanya. Ya. Bukannya Allah tidak bisa, Allah bisa menjadi apa saja, tapi Allah tidak mau. Karena Allah katakan bahwa aku tidak sama dengan makhluk yang kuciptakan. Seandainya aku sama dengan makhluk yang kuciptakan, tentu orang akan menyembah tadi makhluk tadi. Ya. Nah, makanya tauhid asma wa sifat ini jelas-jelas ya menisbatkan tentang hal-hal yang mulia bagi Allah. Kalau kemudian kita paksakan terus ya menanya-nanyakan sifat-sifat kekurangan, maka jatuhlah kita pada kesalahan dalam tauhid asma wa sifat. Jadi tiga ilmu tauhid ini harus berhati-hati terus ya. Jangan nanti kita sudah belajar tentang 3 sifat tauhid, tetapi ternyata kita kilaf hanya memakai 2, yang satu kita tinggalkan. Kenapa? Terlalu enak berdiskusi, terlalu enak mengobrol, sehingga batasan-batasan mana yang boleh dipertanyakan, mana yang tidak boleh dipertanyakan tidak ada. Semua dipertanyakan. Di mana Allah? Terus dipertanyakan lagi, apakah Allah bisa tinggal di dalam bumi? Dipertanyakan lagi, apakah kaki Allah ada di surga dan neraka? Nah, ini tidak boleh masuk kepada pelanggaran tauhid asma wa sifat. Ini untuk kajian dari kawan-kawan. Ketika masuk dalam room diskusi, jika ada pertanyaan seperti ini, tinggalkan saja. Bukan kita tidak mau menjelaskan, tetapi yang ditakutkan bahwa ada pelanggaran. Kita udah tahu nih hukumnya. Ya, ada pelanggaran yang akan terjadi. Ya. Kecuali yang menanyakan non-muslim, dia tidak ada pengetahuan, maka berhak kita dan kemudian untuk menjelaskan tentang sifat-sifat tauhid. Tapi kalau Islam yang menanyakan begini, salah. Salah. Ada kemarin Islam bertanya kepada saya, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak berwujud menciptakan sesuatu? Mengakunya Islam. Ya. Ini tidak boleh kita jawab. Ya. Karena secara otomatis kalau kita menjawab, artinya kita setuju bahwa Allah itu tidak ada. Ini perkataan-perkataan yang akan menggiring kita pada pelanggaran nilai-nilai ketauhidan. Maka belajar tauhid tadi. Jangan kemudian tidak paham tapi sok paham. Ketika dijelaskan tidak mau mendengar. Oh, ada perintah, sampaikanlah itu satu ayat, betul. Tetapi menyampaikan satu ayat itu kepada siapa? Dan bagaimana etik menyampaikan, cara menyampaikan, norma menyampaikan. Tidak boleh melanggar ketentuan. Ini kan semua cerita. Sampai kalau satu ayat maka disampaikan, tidak peduli kepada Islam, tidak peduli kepada ini. Ya. Semua pertanyaan itu dijawab. Maka tidak belajar dia itu sebenarnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini ya, kita harus berpikir, berbicara dan berperilaku secara matang, secara bijaksana,
Ya, jangan gegabah, jangan kemudian lalai. Jika terjadi hal-hal seperti ini, pelanggaran-pelanggaran kayak gini, memang dosanya dosa kecil, ya, karena ada yang khilaf dalam menyampaikan. Tetapi kalau diulang-ulang terus, ini bukan kekhilafan lagi, kesengajaan. Ketika sudah ada pengajaran seperti ini tetap kita lakukan, nah ini udah kesengajaan, bukan kekhilafan lagi. Hati-hati terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian jelaskan lagi, ada 4 peran tauhid dalam kehidupan. Apa 4 perannya? Nah, 4 peran tauhid dalam kehidupan itu dikatakan bahwa yang pertama kali menuntun dalam bertuhan. Nah, di tauhid menuntun dalam bertuhan. Di dalam rangka kita hidup. Jadi kita tidak ada lagi ragu-ragu lagi kita bertuhan. Siapa Tuhan kita sebenarnya, tidak ada keraguan-raguan lagi. Ya. Karena ada juga kamu Islam percaya kepada Allah. Percaya, tapi Allahnya tidak berwujud. Nah, ini keraguan-raguan dalam berislam. Makanya belajar ilmu tauhid. Nah, kalau belajar ilmu tauhid, kita mendapatkan 4 aspek. Tauhid menuntun dalam bertuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya sudah tidak usah kita pertanyakan lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Fokus kita kepada Allah yang satu. Ini menuntut kita agar selamat di akhirat, di dunia, dalam mengenal siapa sang pencipta, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan atau syahwat syaka di dalam hati. Nah, kalau masih ada keraguan-raguan itu berarti kita tidak menerapkan tauhid tadi. Apakah di dalam hidup kita pernah merasakan kita menurunkan hawa nafsu? Pada saat itulah kita tidak sadar atau kita sedang terheboh oleh hawa nafsu. Dalam konsep tauhid mempertuhankan hawa nafsu. Kalau masih banyak betul keraguan-raguan tadi, sesungguhnya hawa nafsu sedang bermain kepadamu. Ya. Engkau mengetahui tentang jenis-jenis tauhid, tetapi engkau tidak memasukkannya ke dalam hati, sehingga masih menimbulkan keraguan-raguan. Nafsu berkata, datanglah iblis, ragu-ragukan tentang pemikiran kamu. Maka sesungguhnya jatuhlah kamu mempertuhankan hawa nafsu. Makanya yang pertama tujuannya tadi dalam kehidupan menuntun dalam bertuhan. Yang kedua, orang yang bertauhid jiwanya pasti tenang. Kenapa? Tidak ada lagi keraguan-raguan tadi, tidak ada lagi syahwat syaka tadi, ya. Karena sudah terkonsentrasi, sudah fokus pada satu titik, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Maka jiwanya tenang. Sebaliknya jika tidak bertauhid, dia akan merasa gelisah karena mereka tidak bersandar kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Ketika terjadi suatu permasalahan, bingung mereka. Maka kepada siapa saya mau berdoa? Kepada siapa? Kepada Tuhan yang mana? Atau meminta bantuan kepada manusia? Tidak bisa. Nah, itulah tujuannya tadi. Sehingga ketika kita ada masalah, kita tenang. Saya tidak perlu khawatir dengan masalah, karena saya mempunyai Allah SWT. Sehingga tenang batin kita ketika ada masalah atau ada kejadian-kejadian yang menimpa kehidupan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, niscaya pasti akan mengalami syahwat sangka terus dalam hidup, atau gelisah terus-menerus dalam kehidupan. Yang ketiga, tauhid bisa menemukan arah yang pasti dalam kehidupan. Tauhid bisa menemukan arah yang pasti dalam kehidupan. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengerti tauhid, pasti dia mengerti tujuan hidup.
Tujuan hidupnya adalah akhirat nanti. Nah, bagaimana cara menggapai akhirat tadi? Selain mereka percaya kepada Allah, maka mereka juga percaya kepada apa yang disampaikan oleh utusan Allah, yaitu para rasul dan para nabi. Maka para rasul dan para nabi mengajarkan mereka tentang ibadah dan amal-amalan supaya bisa selamat untuk mencapai surga yang ada di akhirat nanti. Maka mereka sesungguhnya menemukan arah yang pasti dalam kehidupan di dunia. Nah, apa arah yang pastinya? Yaitu berbuat baik di dunia, mengikuti perintahnya dari Allah, dan kemudian mengharapkan ridho untuk mencapai surga di akhirat. Jelas arah. Ya. Tapi kalau orang yang tidak paham tauhid, maka bingung dia. Ya, saya hidup di dunia ini bekerja, kawin, nikah, punya anak, setelah itu mati. Banyak keraguan-keraguan dia, jadi tidak jelas apa yang dia kerjakan. Kalau orang ateis berkata, kalau saya mati, ya sudah mati saja, kembali kepada tanah. Tidak begitu konsep. Mereka sesungguhnya berada dalam keraguan-keraguan. Karena pengajaran yang tidak jelas, tujuan hidup tidak jelas, tujuan akhir dari hidup tidak jelas. Tapi dalam Islam, dalam ilmu tauhid dijelaskan semuanya, dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, sampai nanti di akhirat jelas, sehingga kita terarah dengan pasti dan valid. Tidak ada lagi kemudian kita bingung kayak orang sempoyongan. Tidak ada. Yang keempat, menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan licik. Belajar tauhid artinya memberi manfaat kepada manusia, menjauhkan manusia dari pandangan sempit dan licik. Ini deh. Ada kemudian orang ya mempunyai pemikiran yang singkat. Semua agama sama, semua Tuhan sama. Pemikiran singkat, ya. Pemikiran yang bodoh dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa agama itu sama dan Tuhan itu sama? Ya. Sandarannya di mana? Nah, untuk sandaran itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul menyampaikan, inilah Tuhan yang benar, yang pantas kamu sembah. Inilah kehidupan yang benar. Inilah cara memiliki iman yang benar. Ada sandarannya, saudara. Ya. Kalau tidak ada sandarannya, maka semua akan berkata, oh semua agama itu sama, semua agama mengajarkan kebaikan. Betul, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi kebaikan mana yang kemudian berafiliasi dengan akhirat? Engkau berbuat kebaikan tapi tidak percaya kepada Allah, maka nilai kebaikannya cuma ada di dunia. Selepas kamu mati nanti, kamu bertanggung jawab kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang yang percaya kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, maka dia berbuat kebaikan dalam rangka mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, sehingga selamatlah dia dunia dan akhir. Jelas. Nah, itulah berpikiran yang tidak sempit dan licik. Mereka berbuat kesalahan, mereka menentang Allah, terus mereka berkata, ya sudah, semua agama sama saja. Itu pemikiran yang sempit dan licik. Orang-orang yang tidak menghargai tentang utusan-utusan yang telah diberikan oleh Allah untuk mereka, yaitu para kaum ya, dan untuk manusia. Ketika mereka masuk neraka, mereka berkata, ya Rab, tangguhkanlah azab ini, sungguh pedih sekali azab ini, ya Rab, tak sanggup kami, ya Rab. Izinkanlah kami kembali ke dunia, maka akan kami tinggalkan sifat-sifat yang lama. Kami akan menyembahmu saja, ya Rab.
Tangguhkan satu hari saja azab ini ya Rab, sangat pedih sekali. Apa perkataan Allah? Bukankah telah kuutus penasihat-penasihat untukmu, wahai manusia? Bukankah telah kuturunkan ayat-ayatku kepadamu, wahai manusia? Engkau yang memilih, engkau yang berpikiran sempit. Nah sekarang rasakanlah azab. Itulah orang-orang berpikiran kecil tadi. Ketika datang utusan, yaitu para nabi dan rasul, mereka tak percaya. Tetapi ketika mendapat azab, mereka kemudian mengeluh. Nah, bagaimana kita mengatakan dia pintar? Tak mungkin, setengah pintar, ya tak mungkin lagi, ya dungu. Berkali-kali Allah turunkan para nabi dan rasul, bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran tentang cerita-cerita nabi terdahulu yang menyiarkan ketauhidan kepada umat-umat. Tak satu yang Allah ceritakan. Allah ceritakan dari Nabi Musa, Isa, Daud, sampai Nabi Yunus, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak nabi yang diutus kepada manusia. Terus kita nak belajar dari Al-Quran. Ya udah, pikiran kecil lah, ya. Maka kalau telah ada Allah memberitahu kepada kita tentang bahwa nabi-nabi terdahulu sesungguhnya mempunyai kewajiban mengajarkan tentang tauhid kepada manusia, ya makanya kita mengambil pelajaran tadi. Ketika ini dikenai kepada kita, dilekatkan kepada kita, ya kita terima. Itulah orang yang cerdas, bukan pembangkang. Orang-orang yang membangkang itu adalah ketika datang kebenaran, mereka tidak terima. Mereka mencari dalih untuk tidak menerima kebenaran tersebut, untuk tidak mengikuti, untuk tidak patuh dalam apa yang disampaikan kepada mereka. Padahal yang disampaikan kepada mereka itu akan membawa manfaat dunia dan akhirat untuk mereka. Ya udah, itulah kebodohan. Yang kelima, menanamkan rasa percaya diri dan mengerti harga diri. Ini manfaat belajar ilmu tauhid. Nah, menanamkan rasa percaya diri. Kita yakin dan percaya bahwa ibadah yang kita lakukan itu betul-betul akan membawa keselamatan bagi kita di akhirat kelak. Dan kita diberikan rasa percaya diri oleh Allah. Apa rasa percaya dirinya? Rasulullah katakan, setiap umat Islam pasti masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Orang yang tidak mau itu apa? Orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Jadi Allah, Rasul katakan, hai orang Islam, harusnya kamu berbangga. Kalau kamu mati dalam keadaan Islam, ya sesungguhnya engkau dijamin masuk ke dalam surga. Ada kebanggaan terhadap kita tauhid kepada Allah. Maka matilah dalam keadaan tauhid. Jangan mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Dapat percaya diri kita. Bagaimana kita akan percaya diri kita, yakin pada diri kita, sementara terhadap pilihan Tuhan saja kita sudah tidak yakin. Kita mau menghadapi siapapun, kita tidak akan takut, karena kita percaya ada Allah bersama kita. Ada Allah yang akan membantu kita ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam masalah. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kita percaya dengan diri kita bahwa Allah akan membantu kita selagi kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Orang yang tidak belajar tauhid bagaimana akan percaya diri ketika datang suatu permasalahan? Kepada siapa mau berdoa? Kepada siapa mereka mau berdoa sementara mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada yang satu? Kepada siapa mereka berdoa? Kepada siapa mereka meminta? Tidak jelas. Maka apa yang terjadi? Kita saksikan di Korea, begitu masalah datang, orang-orangnya banyak gantung diri, bunuh diri. Di Jepang juga kayak gitu. Ketika orang pemuda-pemudinya dapat masalah, mereka banyak bunuh diri. Mereka tidak percaya
percaya dengan dirinya. Mereka tidak mengerti tentang harga dirinya. Karena mereka tidak beriman, tidak memiliki Tuhan, tidak percaya kepada tauhid. Islam tidak demikian, saudara. Seberat-beratnya masalah, Allah katakan, wahai manusia, aku tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan. Maka kita yakin dan percaya kepada Allah ketika kita dapat masalah. Kita tidak pernah takut dengan masalah, karena kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi bahwa Allah sedang menguji kita. Dan Allah katakan, fa innamal yusri yusra, innamal yusri yusra. Di balik kesukaran pasti ada kemudahan. 2 kali Allah mengatakan, di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Maka ketika kita menghadapi masalah, bukan bunuh diri jalannya terakhirnya, tapi semakin meningkatkan kepada ibadah kepada Allah dan selalu berbaik sangka atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga ketika cobaan berakhir, maka Allah limpahkanlah rahmat yang besar kepada kita. Allah ingin memberi kamu rezeki yang besar, tak mungkin tak diuji. Karena kalau kamu tidak diuji, ditakutkan rezeki yang besar itu kamu tidak bisa mengkontrolnya dengan baik dalam rangka penggunaannya, dalam rangka membelanjakan. Maka diuji dulu. Setelah lolos ujian, maka ya sudah, malaikat, kau beri dia rezeki, karena dia sudah lolos dari ujian. Maka tetaplah rezeki tadi, rezeki yang diturunkan itu penuh dengan berkah dan rahmat, sehingga tidak menyalahi aturan-aturan dalam bertauhid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin 2 menit, saya bisukan 2 menit, saya istirahat minum sebentar. Ya, baik Ustaz. Nanti misalnya kalau ada yang bertanya, saya tampung dulu Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiahnya, semoga bisa dipahami. Dan ada pun sekiranya dari saudara-saudaraku, baik yang di Komal ataupun yang di bawah, ataupun yang di channel YouTube, Facebook, kemudian Instagram, Twitter, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, nanti pertanyaannya saya tampung dulu ya. Ya, sembari memahami tadi ya tausiah dari Ustadz atau Buya RR, mohon di kerelaan saudara-saudaraku untuk tap-tap layarnya ya, agar apa namanya komalnya lebih kokoh lagi, tidak gampang goyang.
sahabat-sahabat ya yang ada di TikTok, yang ada di YouTube dan di aplikasi yang lain. Itulah yang kemudian ya tentang tauhid, baik penjelasan serta makna serta manfaat kegunaan dari tauhid. Kemudian apa ini? Kalau kitab Zabur itu bukan termasuk Taurat, ya. Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Taurat Zabur itu adalah syair-syair pujian-pujian kepada Allah. Dan sedikit ada nubuat di sana di dalam Zabur. Sedangkan Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa alaihissalam itu berisi hukum-hukum tentang norma-norma, tentang aturan-aturan. Maka disebut sebagai 10 perintah hukum Taurat. Dan kemudian dalam 10 perintah hukum Taurat itu, hukum Allah itu juga ada 613 hukum Taurat lain. Ini isi aturan-aturan berbeda dengan Zabur. Tuh, silakan Rati, saya kembalikan kepada moderator. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ini Ustaz, ada DM ini Ustaz. Silakan. Ini pertanyaannya, apa kaitan antara ibadah dengan tauhid Ustaz? Ya, Ini yang pertama. Apa mau langsung dijawab apa ditampung dulu Ustaz? tampung saja dulu. Oh, baik. Halo, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Pak Ustad, mau nanya dulu Pak Ustad. Kebetulan ada pertanyaan di apa Pak Ustad yang diajukan seseorang lah saya bilang Pak Ustad ya. Mengenai mengenai Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW Pak Ustad. Itu Ya, menurut apanya Pak Ustad, apakah Rasulullah itu bertemu langsung dengan Allah atau bagaimana Pak Ustad? Mohon petunjuk, mohon apa saja namanya Pak Ustad. oke. Mungkin saya akan jawab pertanyaan ini dulu karena banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menanyakan apakah Isra Mi'raj itu pertemuan face to face antara Allah dengan Rasulullah ya atau kemudian pertemuan yang tidak langsung. Maka dijelaskan di dalam pandangan para ulama dan juga di dalam saduran-saduran hadis dan juga di dalam takwil dari para ulama mengatakan bahwa pertemuan yang terjadi antara Allah dengan Rasul itu bukan dalam pertemuan face to face atau wajah ketemu wajah. Nah, pertemuan itu bagaimana? Itu Nabi Muhammad berbicara dengan zat Allah. Ada tabir, ya, karena Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa engkau tidak dapat memandang aku dengan pandangan matamu. Aku tidak bisa dilihat karena aku maha halus dan maha gaib. Tidak mungkin kemudian Allah itu menentang perkataannya sendiri. Dia berfirman bahwa dia tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Maka kemudian Isra Mi'raj itu kita nisbatkan bahwa terjadi pertemuan Allah dengan Rasulullah face to face, bahwa Rasul melihat Allah. Anda kayak begitu. Bahkan dalam satu hadis ketika Isa menanyakan ini, apakah engkau bertemu dengan Rabbmu? Tidak, jawab Rasulullah. Ya. Jadi ada tabir ketika pertemuan itu terjadi, ketika turun perintah sholat itu, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah melihat Allah secara utuh. Kalaulah Rasulullah mengatakan bahwa aku melihat Allah secara utuh, ya bagaimana caranya? Sementara di ayat Al-Quran dikatakan, Allah katakan, aku tidak dapat dijangkau oleh pandangan matamu. Allah maha besar. Bagaimana Nabi kemudian bisa melihat kebesaran Allah itu? Ya. Sedangkan dia melihat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh.
Nabi saja sudah terbelalak melihatnya. Diibaratkan langit pertama jika kemudian dimasukkan ke langit kedua bagaikan cincin di padang pasir yang luas. Langit kedua jika dimasukkan kepada langit ketiga bagaikan sebuah cincin yang terdapat di padang pasir luas. Itu semua baru ciptaan Allah. Bagaimana kemudian manusia bisa melihat Allah? Jadi tidak, jawabannya tidak. Allah kemudian menyampaikan perintah sholat itu melalui Nabi. Demikian saudara. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama saudara. Dari Nairo tadi apa pertanyaannya Nairo? Ini Ustaz. Dari Arki. Ya, Hubungan ibadah dengan tauhid. Nah, iya Ustaz. dari tadi kita telah menjelaskan bahwa salah satu bentuk tauhid itu adalah percaya akan keesaan Allah dan juga percaya kepada perkataan Allah. Bagaimana kita mau ibadah kepada Allah sementara perkataannya sendiri kita tidak percaya? Maka tentu berhubungan antara tauhid dengan ibadah. Tauhid dengan ibadah itu bergantung sekali satu sama lain. Karena tanpa ada tauhid, tanpa ada percaya kepada Allah, tidak mungkin orang akan beribadah dengan benar. Nah, tidak mungkin orang akan beribadah dengan benar tanpa adanya tauhid. Ya, waduh, ini mulai lagi jaringan mulai. Tes 1 2 3, apa kedengar suara saya? Masih dengar Ustaz? Masih. Oke. Memang merah Ustaz, tapi masih bisa. Iya, cepat. Iya, saya merah. Oke. Coba di-mute dulu. Terasa mengganggu sekali. Oke. Jadi dijelaskan, seseorang tidak mungkin akan menjalankan suatu ibadah, mendapatkan pengetahuan ibadah tanpa bertauhid terlebih dahulu. Itu dia kaitannya dengan bertauhid, percaya kepada Allah, percaya kepada perintah Allah, percaya bahwa itu adalah Allah satu-satunya, percaya pada firman-firman Allah, semua berasal dari Allah. Maka percaya kepada firman Allah, di dalam firman Allah itu mengandung perintah-perintah tentang ibadah, tentang amalan-amalan, dan itulah yang kemudian menjadi ibadah bagi manusia. Tanpa ada tauhid tidak mungkin ibadah akan dilakukan. Itu silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustaz, terima kasih atas berikutnya. Kalau belum ada yang mengajukan pertanyaan, ini berhubungan dengan kehidupan kita ya, di mana pertanyaannya itu mengapa tauhid ini menjadi sebuah landasan ya bagi semua aspek kehidupan. Nah, Bapak bisa saya lanjutkan pertanyaannya Ustaz? Oke, silakan. Ya. Jadi tadi itu yang pertama, mengapa tauhid menjadi sebuah landasan bagi semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pertanyaan yang pertama, Ketiga, masih ada Ustaz? Iya, lanjutkan saja yang ketiga. Masih, tapi Lanjutkan apa-apa, saja yang Ustaz, ketiga, jawab dulu, biar Ustaz. saya jawab sekaligus. Baik Ustaz. Yang ketiga, terus bagaimana menjelaskan tauhid menjadi prinsip dalam setiap dimensi kehidupan Ada Ustaz? 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana? Ya. Satu tadi apa, Arke? Bagaimana? Yang pertama itu mengapa
Ya, mengapa tauhid menjadi landasan bagi semua aspek kehidupan? Mengapa tauhid menjadi landasan bagi semua aspek kehidupan? Betul. Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Oke. Ya. Mengapa tauhid menjadi landasan utama dalam hidup? Ingat saudara, ya, bahwa penciptaan manusia itu dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepada diri. Maka kalau kita tidak paham tentang tauhid, bagaimana kemudian kita bisa beribadah, melaksanakan apa yang Allah tetapkan untuk diri kita? Karena tegas Allah katakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ibadahnya itu bagaimana? Nah, ibadahnya itu tentu saja kita mengerti dengan tauhid terlebih dahulu. Kalau tidak ibadahnya itu nanti bisa saja kita berdoa kepada 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Bisa saja nanti kita berdoa kepada batu, kepada kancing baju, kepada sepatu sandal, kepada patung-patung, kepada gunung-gunung. Nah, makanya kita mengerti ilmu tauhid. Setelah kita tahu ilmu tauhid tadi, sehingga kewajiban kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadah itu, kita menjadi tahu. Sehingga inilah menjadi landasan dari seluruh sendi-sendi kehidupan. Nah, ibadah Allah kata, wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menikah dalam rangka ibadah, bekerja dalam rangka ibadah, bergaul dalam rangka ibadah, bersekolah dalam rangka ibadah. Itulah esensi hidup yang sebenarnya. Nah, mendapatkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dalam rangka ibadah, pasti harus mengerti tauhid. Sehingga tauhid dianggap sebagai landasan sendi-sendi kehidupan, supaya hambanya, manusianya tidak menyimpang dari jalan yang sesat. Yang kedua apa tadi? Coba yang kedua. Ya, Ustaz. Bagaimana cara kita menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Oke. Bagaimana cara kita menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Maka ilmu tauhid, cara menerapkannya tadi ya dalam rangka ibadah. Ibadahnya kita tahu bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalau kita tahu bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, bahwa Allah itu tunggal, tidak terbagi dan tidak berbilang, maka tidak mungkin kita akan melakukan kemusyrikan, kesesatan, menduakan Tuhan, meminta kepada sesuatu bukan selain kepada Allah, menyembah kuburan, pergi memuja, pergi kemudian persugihan, tak boleh dilakukan. Nah, itulah kemudian menempatkan tauhid dalam karakter kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di dalam berkata-kata, bagaimana cara kita menerapkan tauhid tadi? Jika kemudian ada orang yang mengajak pada pembicaraan tentang Allah, apalagi membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang wajib, ya, dan kemudian mempertanyakannya jangan dijawab. Ingat tadi ada 3 masalah jenis klasifikasi dari tauhid, termasuk tentang tauhid yang menyangkut tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu al-maul. Nah ini baik dalam perdebatan, baik dalam suatu dialog. Ya. Hati-hati terhadap perkataan-perkataan yang justru kita akan melanggar tauhid. Salah satu tauhid tadi yaitu tauhid
asma was sifat. Asma wa sifat ini pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Maka kalau kita sudah mengakui asma wa sifat, pengakuan yang tegas atas nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, maka tidak ada lagi pertanyaan. Jangan masuk ke ranah yang justru menanyakan tentang ketidaksempurnaan. Letakkan karakter itu dalam sendi-sendi kehidupan, dalam berkelakuan, dalam suatu dialog, dalam satu pekerjaan. Jadi fokus sekali kita ketika ada orang mengajak ke dalam kemusyrikan, ketika ada suatu acara membakar mian dan segala macam, memanggil ini memanggil itu, tinggalkan. Itulah cara kita menerapkan dalam sendi-sendi kehidupan, dalam karakter kehidupan kita. Ini bercampur baur saja. Kita tahu tauhid, tidak boleh menduakan Tuhan, tapi dalam aplikasi kehidupan kita, malah kita benturkan. Di satu sisi kita tahu, di satu sisi tidak mengamalkan. Bercampur saja antara kentut dengan ludah. Tidak bisa. Ustaz, Ya. izin Pak Ustaz, sebelum saya tulis ini ada Ustaz si Sagala yang baru mualaf ini Pak Ustaz kan bertanya di bawah ini. Di bawah ini apa perbedaan umroh dan haji? Itu ditanyakannya Pak Ustaz. Ini Sagala ini yang mualaf ini Pak Ustaz, izin Pak Ustaz. Oke, nanti akan saya jawab ya pertanyaan itu. Tapi kita tetaskan itu dulu supaya tidak lari daripada apa topik, karena ini ditanyakan dari kawan-kawan dari YouTube dan Twitter. Nah, karakter yang menjadi sandaran tadi, ya, ini yang didapatkan dari belajar tentang tauhid. Jika kita tidak belajar tentang tauhid, maka niscaya akan terjadi percampuran antara keimanan, kepercayaan kepada Tuhan, dan kemudian menyekutukan Allah. Dicampur saja, itu yang akan terjadi. Oke, yang ketiga apa pertanyaannya tadi, Nero? Apa Alke? Iya Ustaz, bagaimana konsekuensi yang terjadi apabila terdapat penyimpangan dari konsep tauhid dalam Islam, Ustaz? Oke. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, ya, barang siapa yang kemudian melanggar perintahku dan barang siapa yang mengikuti perintahku, masing-masing ada dua konsekuensi. Orang yang kemudian melanggar perintah Allah dengan tidak percaya kepada tauhid, atau dia yakin kepada tauhid tetapi dia tidak mengaplikasikan dalam kehidupannya, niscaya dia akan menjalani kehidupan yang sesat. Allah katakan kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan kesesatan itu juga hanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia sudah tersesat, maka neraka jahanam yang kekal menjadi bagian. Barang siapa yang menjalankan perintah Allah dan tunduk kepada perintah Allah, maka surga balasannya jelas sekali. Orang yang tidak mengaplikasikan tauhid dan sering melanggar tauhid tadi, mereka tahu tidak boleh mempersekutukan Allah, mereka tahu tidak boleh mengejek Asmaul Husna, tetapi mereka lakukan mengejek Asmaul Husna dan kemudian mereka duakan Allah. Itu adalah pelanggaran tauhid, maka neraka jahanam yang kekal untuk diri. Jelas. Ya. Oke. Apa perbedaan antara umroh dan haji? Ya, saya akan jelaskan. Haji adalah ibadah tahunan yang dilakukan dengan mengunjungi atau menziarahi Baitullah atas niat beribadah kepada Allah, dan waktunya telah ditentukan. Ingat nih, haji ibadah menziarahi Baitullah atas niat beribadah kepada Allah dengan waktu yang ditentukan. Nah, sementara umroh berkunjung ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah dengan waktu yang tidak ditentukan. Satu waktunya yang ditentukan, satu waktunya tidak ditentukan. Oke.
Nanti kalau perbedaan-perbedaannya itu lebih banyak lagi. Itu ada 7 perbedaan antara haji dan umroh. Nah, ini secara spesifik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Hai. Ini tauhid Buya, dari mana tuntunannya ini tauhid Buya? Mohon dijelaskan secara detail sedikit. Oke. Mohon izin. Tuntunan dari tauhid. Oke. Tuntunan dari tauhid itu kan kita harus mengerti dulu tuh tauhid itu apa. Betul tidak? Nah, tauhid itu kan berbicara tentang tauhid itu berbicara tentang mengesahkan atau menunggalkan Allah. Bahwa tiada Allah yang kita sembah, tiada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Tiada perintah yang datang dari Tuhan-Tuhan lain kecuali dari Allah. Bahwa Allah juga mempunyai yaitu sifat-sifat yang mulia, yang maha sempurna. Dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, maka kemudian manusia mengambil pengajaran dari Al-Quran tadi, sehingga tahulah tentang tauhid itu. Nah, tauhid ini kan dalam bahasanya itu adalah kata kerja lampau, yaitu wahada yuhafidu wahdah. Wahada yuhafidu wahdah, yang artinya memiliki, mengesahkan atau menunggalkan. Nah, itulah makna dari tauhid bahasa Arab. Nah, mengesahkan dan menunggalkan itu ada ayat-ayatnya, ya. Al-Ikhlas dan kemudian At-Taha dan firman-firman Asmaul Husna segala macam. Ya, Asmaul Husna ada ayat di ayat At-Taha ayat 8. Kemudian mengisahkan Allah itu ada di dalam Al-Mu'minun ayat 86 dan 89. Semua ada penjelasannya. Maka hamba tadi mengklasifikasikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan kemudian menjadi pengajaran-pengajaran bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu dari Al-Quran semua mereka ambil. Ini akan dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis dan kemudian ditulis oleh para sahabat menjadi kitab-kitab yang menjadi sandaran nanti untuk ada mushaf, ada kemudian kitab-kitab lain. Begitu saudaraku, ikalah. Terima kasih banyak, Buya, atas penjelasan narasinya. Ya, thank you. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, silakan. Ya Ustaz. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Buya RR semoga dapat difahami ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya bisa tampung dulu sementara Ustadz istirahat ya, mungkin mau minum dulu sebentar. Silakan, saya tampung dulu. Jadi kita ini tidak mungkin kita berlama-lama karena ini memang sinyalnya, aduh ampun-ampunan, ketedot terus sinyalnya ini, ya. Kadang merah, kadang baik, kadang merah, kadang baik. Ya, hampir semua kawan-kawan yang kayak gini. Ketua sampai tanggal berapa tadi Ketua? Sampai akhir bulan ya? Iya Ustaz, jadi lagi pembersihan judul. Oh, judi online ya, makanya kayak gitu. Iya Ustaz, jadi semua internet dan segala macam yang berhubungan dengan media sosial lagi ini kan Ustaz, gitu Ustaz. Di restart ulang ya, makanya ada kadang-kadang sinyalnya bagus, kadang-kadang sinyalnya jelek. Oke lah kawan-kawan. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya kita tutup dengan membaca doa. Semoga acara si hari ini diberkahi oleh Allah SWT.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'abbi nikmahu ya rabbana walakal hamd. Walakal syukru Allahumma shalli ala Muhammadin bi awalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Rabb atas bisanya kami berkumpul hari ini di keluarga Aumi dalam rangka syiar terhadap agamamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Tobat. Ampunkanlah dosa-dosa kami, baik yang tidak sengaja kami berbuat, baik yang sengaja kami berbuat. Ampunkanlah dosa kami di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sungguh kami takut akan murka-Mu dan azab-Mu ya Allah. Tiada tempat kami memohon ampun selain hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Rabbi firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan jugalah dosa keluarga kami. Ampunkanlah dosa orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah rezeki keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pemberi, ya Allah yang Maha Pelindung. Lindungilah kami dari perbuatan orang-orang yang dengki, orang-orang yang berlaku hasad kepada kami di keluarga Aumi ya Allah. Kuatkanlah persatuan kami di keluarga Aumi ya Allah. Sesungguhnya kami hanya menjalankan perintah-Mu dalam rangka bersyiar dan kemudian merekatkan tali ukhuwah antara satu sama lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang acara bebas ya, silakan kalau ada yang ngobrol. Rati tolong di stop di YouTube, di Twitter dan segala macam live-nya. Ini acara bebas, jangan nanti terrecord lagi di YouTube. Oke. Rati, monitor Rati. Oke, sudah acara sudah selesai di YouTube, tolong dihentikan dulu.